Oke guys, saya punya bekal yang mau saya bawa ke kantor tempat kerja, disediakan oleh istri tercinta. Ini isinya adalah tempe dan sedua potong ikan goreng. Dan selanjutnya kita lihat dulu isinya. Karena ada 3 tempat, 3 wadah, maka kita lihat isinya dulu. Selanjutnya ini sayur rumpa rampe, ada jantung pisang, ada daun pepaya dan kawan-kawan. Dan selanjutnya yang paling besar ini adalah nasi, sudah pasti. Oh, cukuplah. Oke, selanjutnya kita bergegas kembali kerja. Karena kalau makan di sini berarti sampai di tempat kerja jam istirahat sudah lari lewat. Jadi kita kembali go makannya di kantor, walaupun kelihatan makan tapi minimal kita tidak terlambat berkantor. Menjalnya. Assalamualaikum. Nah, perbekalan kita bawaan hari-harian seperti ini. Karena kalau makan di warung nasi itu belum tentu kerasa enaknya. Karena yang enak itu buatan istri sendiri. Jalan ya. Assalamualaikum. Oke, kita go ke kantor. Oke, dan kembalinya kita ke kantor sudah dengan kacamata yang sudah ditemukan kembali. Oke, berbicara masalah bekal untuk bepergian, saya selalu meminta untuk istri buatkan. Kenapa saya meminta istri buatkan? Karena lebih merasa cukup kenyang, sangat kenyang dibuatkan oleh istri tercinta daripada membeli atau ya makan di warung nasi atau makan di ya pokoknya yang jual nasi lah, jual makanan sayuran lah. Karena kalau makan yang istri bikin tuh otomatis tidak ada apa ya, tidak ada unsur yang lain-lain lah pokoknya. Intinya masak sebegitu ya sesuai dengan lidah saya sendiri gitu. Ya kalaupun tidak sesuai ya saya mintakan jangan dibikinkan. Karena kalau dibikinkan oleh istri terus tidak cocok rasanya,
biasanya makan saya tidak segera habis, tapi kalau cocok dengan lidah maka makan itu akan pelan-pelan dan akan sampai pada tempat makan kita kosong. Dan menu yang paling sederhana dan paling enak dinikmati, terutama di Alor itu ya, cukup buatkan saya sayur daun kelor, itu sudah mewakili semua. Itu sudah enak. Apalagi kalau tempe ya. Kalau tempe sih kadang-kadang masih dalam bungkus, belum digoreng lagi, sudah masuk dalam mulut. Dan masakan rumah itu sungguh luar biasa nikmatnya kalau buatan istri. Cuman ya menurut pendapat teman-teman masakannya bagus, tapi saya tidak menganjurkan untuk membuka warung. Biarlah saya sendiri yang menikmati, kalaupun ada lebihnya ya teman-teman kerja di kantor yang menikmati. Karena sudah pasti waktu akan tersita banyak. Waktu akan tersita banyak dan ada junior di rumah tak terurus, itu repotnya. Sebenarnya saya mau dia berkreasi, tapi mungkin belum lah. Insya Allah suatu kali waktu, mungkin kalau memang sangat diperlukan, bolehlah. Karena kalau masalah masak, masalah bumbu, saya tidak pernah meragukan. Kembali lagi kepada berbicara masalah menu makanan. Menu makanan rumahan itu menu yang mungkin saya mau katakan nilai higienis atau nilai ininya lebih karena hitungannya barangnya masih segar, karena belinya dalam jumlah sedikit, datang di rumah, dibersihkan, dicuci, langsung dimasak. Jadi tidak terlalu menumpuk-numpukan sayur mayur di kulkas berhari-hari, ataupun daging pun begitu ya. Daging atau ikan tidak terlalu berlama-lama, karena kalau sudah berlama-lama rasanya juga jadi tidak enak. Jadi ya alhamdulillah Kabupaten Alor itu menyediakan makanan, terutama ikan-ikan dan keong laut lah intinya, itu disediakan dalam bentuk sudah segar-segar. Artinya ikan itu langsung dari laut dan langsung dijualkan, tidak seperti di daerah lain mungkin ikan itu sudah dalam perjalanan, mulai dari jalan laut, kemudian transportasi darat yang memakan waktu berjam-jam. Alhamdulillah Kabupaten Alor itu tidak seperti itu. Ikan segar datang dari laut, paling perjalanan daratnya
paling jauh mungkin sekitar setengah jam atau 1 jam lah. Nah itu sudah maksimal tuh. Jadi ikan tuh masih segar. Ikan tuh kalau kita pilih itu masih keras-keras. Kami bilang kalau ikannya sudah lebek atau ikannya noek, kami bilang, nah itu bisa jadi menimbulkan atau efeknya ikannya jadi gatal. Kalau sudah dimasak atau digoreng itu biasanya bibir kita yang doer semakin mendoer gitu. Cuman kita di sini hanya kekurangannya ya mungkin produksi beras. Kalau sayur-sayuran ya produksi beras dengan produksi buah-buahan, karena di sini untuk mendapatkan apel saja itu kami harus menunggu dari luar. Rambutan pun kami harus menunggu setahun sekali. Jadi ya kecuali tanaman-tanaman sayur mayur yang mungkin bisa dipanen setiap hari. Contohnya pisang mungkin, contohnya pepaya mungkin. Nah itu mungkin hari-hariannya ada. Tapi kalau seperti mangga, seperti apel itu malah kayak kita bilang ya hanya untung-untungan lah kalau ada. Nah ini kayaknya ada pameran ini, karena ini ada pameran dari kulit dan beberapanya. Jadi kalau teman-teman kalau mau makan ikan, selain murah dan segar, murah, di sini tempatnya. Kalau teman-teman ke sini, saya bisa melayani lah, makan ikan sampai sejungkirnya. Orang Sunda bilang ngalepokanana tapi ka utah deui gitu kan. Mau dari ikan yang berukuran paling kecil sampai yang paling besar, insya Allah lah ada untuk kalau mau makan. Walaupun kami sering di sini mengeluh ketika datang hujan kan ikannya kurang. Nah, kalau orang jual agak mahal kita suka ngeluh, oh mahal. Padahal memang lagi musimnya ikan susah. Tapi tetap aja dibeli ikan itu. Saya ini orang yang suka hobi bakar-bakaran, tapi karena apa ya, sudah lama sih tidak sering bekerja seperti ini. Biasanya saya lebih menyenangi bakar-bakar dulu. Ya, menyiapkan api, apalagi saya paling hobi. Cuman sekarang saja tidak terlalu. Alhamdulillah alor itu dilimpahkan dengan makanan laut, sehingga kita tidak pernah kesusahan. Oke, mungkin cerita tentang makan kita, tentang kondisi Kabupaten Alor dengan ketersediaan makanan lautnya. Nanti kita cerita lagi lah
Masih banyak cerita Kabupaten Alor yang mungkin saya masih belum tahu secara keseluruhan. Tapi nanti kita pasti akan bercerita lagi. Demikian teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.